Puji nama Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Dan sebuah kebaikan Tuhan yang luar biasa tentunya kalau kita diizinkan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini. Judul hari ini adalah tentang kerendahan hati sebelum kehormatan. Ada hal yang menarik tentang jalan Tuhan, bagaimana seseorang untuk bisa menerima kemuliaan. Ini jalan yang Tuhan sediakan, yaitu kerendahan hati sebelum kehormatan. 3 ayat ini adalah 3 ayat yang sama dengan kitab yang berbeda di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Kita bisa lihat di dalam Matius 18 ayat 1-5, Markus 9 ayat 30-37, Lukas 9 ayat 46 sampai dengan 48. Saya bacakan di dalam Injil Matius 18 pada ayat yang keempatnya. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Di sini ada paradoks, saudara, di dalam kerajaan Tuhan. Ada paradoks atau ada pertentangan tentang besar dan kecil, mulia dan kerendahan. Nah, kita lihat dulu bahwa kerajaan Tuhan itu seringkali menawarkan prinsip yang sangat berbeda dari dunia ini. Jika dunia berkata seperti ini, angkat dirimu sendiri supaya kamu nanti dihormati. Maka Yesus justru sebaliknya. Dia berkata, turunkan dirimu, maka kamu akan ditinggikan. Nah, hari ini kita akan merenungkan satu prinsip yang menjadi dasar dari kebenaran rohani dalam pandangan Tuhan, yaitu kerendahan hati. Coba kita lihat tentang ilustrasinya Yesus. Yesus itu kalau memberikan ilustrasi luar biasa karena dia pakai anak kecil sebagai teladan. Yesus menggunakan seorang anak kecil untuk mengajar para murid tentang siapa yang terbesar di kerajaan sorga. Yesus tidak menggunakan seorang pemimpin militer sebagai contoh. Yesus juga tidak menggunakan orang kaya yang dipakai sebagai contoh. Juga bukan tokoh masyarakat yang dia jadikan contoh. Tetapi Yesus menggunakan seorang anak kecil. Bahkan Yesus membuat mujizat yang dapat memberikan makanan kepada ribuan orang, itu juga dengan modal ransum milik anak kecil. Nah, pertanyaannya kenapa Yesus menggunakan anak kecil? Anak-anak memang tampak polos dan sederhana. Tetapi mereka juga memberikan sebuah contoh, memberikan sebuah teladan bahwa mereka anak-anak sangat bergantung penuh pada orang lain. Mereka anak-anak tahu bahwa mereka tidak bisa hidup sendiri. Nah, disinilah Yesus menunjukkan bahwa kerendahan hati adalah tentang ketergantungan kepada Tuhan, bukan kepada kehebatan diri sendiri. Berarti yang kita bahas adalah tentang kerendahan hati ya, bukan rendah diri. Anda dan saya perlu membedakan antara kerendahan hati dan rendah diri. Rendah diri itu adalah merasa tidak layak, tidak berharga, penuh rasa malu, itu rendah diri. Sedangkan kerendahan hati adalah tahu bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tetapi percaya bahwa di dalam Tuhan kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar sesuai dengan Filipi 4 pada ayat yang ke-13. Saudara, kerendahan hati adalah menyadari bahwa semua yang kita punya, entah itu talenta, setiap kesempatan, posisi jabatan, itu semua adalah pemberian Tuhan. Garis bawahi di sini, bukan hasil utama atau bukan hasil usaha kita semata. Nah, jadi menjadi besar itu berarti melalui penyangkalan diri ternyata. Nah, Yesus sendiri adalah contoh yang paling sempurna dari kerendahan hati. Kenapa saya katakan demikian? Yesus adalah Allah, namun dia lahir di dalam palungan. Yesus adalah Raja, namun dia membasuh kaki murid-muridnya. Yesus layak disembah, namun dia disalibkan sebagai penjahat. Nah, kalau kita baca dalam Filipi 2 ayat 6-9, di sana dikatakan bahwa karena kerendahan hatinya Yesuslah Tuhan sangat meninggikan dia. Nah, itulah prinsip kerajaan sorga, bahwa kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 15 ayat 33 telah menuliskan itu. Berarti hari ini Anda dan saya sadar bahwa kita ini hidup dalam dunia yang selalu pengen mengagungkan diri. Karena dunia mengajarkan kita untuk apa? Untuk pamer di media sosial. Dunia mengajarkan kita untuk mencari validasi atau pengakuan dari orang lain. Dunia juga mengajarkan kita untuk naiklah setinggi mungkin, meskipun kita harus menginjak orang lain. Itu dunia mengajarkan seperti itu. Tetapi jalan Kristus justru sebaliknya.
Turunkan ego agar kita ditinggikan oleh Tuhan. Melayanilah bukan untuk dilayani. Mengandalkan Tuhan bukan dengan kekuatan kita sendiri. Artinya saya berikan sebuah perkataan ini bahwa di dalam Tuhan, the way to up is down. Jalan menuju ke atas justru adalah lewat bawah. Itu dibuktikan oleh Yesus. Untuk dia dimuliakan, dia harus lewat salib, dia harus lewat penghinaan, dia harus lewat jalan yang dihindari orang. Tapi disitulah dia mengalami kemuliaan. Artinya tanpa Tuhan, jalan kerendahan hati itu tidak akan pernah masuk akal. Kita hanya akan merasa seperti diinjak orang pada waktu kita merendahkan hati. Tetapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan membela dan mengangkat kita pada waktunya. Nah, saya berikan aplikasi praktis ini untuk saudara dalam perjalanan Anda. Menjadi rendah hati di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Yang pertama adalah mari rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Artinya begini, akui bahwa engkau butuh Tuhan setiap hari. Datanglah dalam doa seperti anak kecil yang datang kepada ayahnya. Saya teringat bagaimana anak saya ketika chargernya rusak. Dia tidak langsung beli. Dia datang sama saya dan dia bilang, "Pi, charger aku rusak. Minta dibelikan oleh Papi." Karena dia tidak punya uangnya. Artinya Tuhan mau kita datang seperti anak kecil yang tidak pernah merasa bahwa kita hebat dengan kekuatan kita. Yang kedua, tunjukkan kerendahan hati kepada sesama manusia. Jangan pernah merasa kita lebih daripada orang lain. Cobalah belajar untuk mendengar orang. Belajarlah untuk menghargai dan menghormati orang lain. Jangan cuma kita yang ingin didengar, cobalah dengerin orang lain. Yang ketiga, ingat bahwa keberhasilan bukanlah alasan untuk kita sombong. Karena Mazmur 75 ayat 6-7 itu di sana dijelaskan bahwa kenaikan bukan datang dari timur atau dari barat. Untuk diangkat naik, dimuliakan itu datangnya semata-mata hanya dari Tuhan. Dan yang keempat, aplikasi praktisnya adalah hindari atau tolaklah perselisihan. Karena Amsal 13 ayat 10 mengingatkan kita bahwa keangkuhanlah yang dapat menimbulkan pertengkaran. Jadi jika kamu ingin hidup di dalam kasih, jalannya adalah rendahkan hatimu. Nah, saya closing saudara, berarti yang dituntut adalah yang dimaui oleh Tuhan, hiduplah seperti Kristus. Karena kerajaan Allah dibangun atas dasar kasih dan kerendahan hati. Yesus tidak hanya mengajar tentang kerendahan hati, tapi Yesus menghidupi kerendahan hati. Dan Yesus memanggil kita untuk mengikutinya. Nah, biarlah kita hidup bukan dengan semangat atau contohnya dunia tadi, tetapi kita hidup dengan semangat dan contoh yang ada di dalam teladannya Kristus. Rendahkanlah dirimu, dan Tuhan sendiri yang akan meninggikan engkau. Haleluya. Amin.